kita membahas keluarga pulih, ya. Kenapa keluarga harus pulih? Karena seringkali begini rekan-rekan. Seringkali kita mencari kebahagiaan keluarga kita itu dengan mencari sesuatu yang lebih banyak lagi di luar sana gitu. Kita seolah-olah perlu sesuatu yang lebih banyak untuk membuat kita semakin bahagia, semakin bermakna gitu ya. Tetapi mungkin kalau kita ibaratkan seperti orang yang sedang sakit demam gitu ya. Kalau kita tidak sehat, lalu kita sakit demam, lidah kita pahit gitu ya. Lalu kita makan di sebuah tempat bakso legend yang enak gitu ya. Nah, ketika kita datang ke sana makan dengan lidah yang pahit, kita merasa kok kayaknya ada yang kurang enak gitu ya. Eh, Terus kayak kita cari sesuatu, ayo coba tambahkan saus gitu, tambahin sambal, tambahin sesuatu yang lain, coba tambahin ini, coba tambahin itu gitu ya. Kita dim sesuatu yang lebih banyak, tapi tetap tidak bisa memuaskan palet rasa kita. Karena apa? Karena lidah kita sedang nggak sehat gitu. Seringkali yang kita butuhkan agar kita bisa menikmati keluarga kita, menikmati kebahagiaan, menikmati berkat yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan adalah bukan dengan menambah sesuatu yang lebih banyak lagi. Ya. Cukup dengan menjadi sehat dan saudara pulih aja gitu ya, jadi pribadi yang pulih, jadi rumah tangga yang pulih, maka pasti niscaya gitu berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan pasti akan lebih bisa kita rasakan. Ya, Eh, itu pendahuluan dari saya. Dan dalam perjalanan ini, mari kita perjalanan untuk menjadi keluarga yang lebih sehat dan lebih pulih gitu. Ini bukan sebuah perjalanan untuk kita mengejar sesuatu yang mungkin sesi-sesi coaching di dunia di luar sana gitu ya. Bagaimana saya achieve lebih, mendapat lebih supaya lebih bahagia. Tetapi dalam perjalanan ini yang diharapkan adalah supaya kita lebih sehat ya, karena dengan lebih sehat kita bisa lebih merasakan berkat Tuhan. Nah, ide dari seluruh perjalanan ini adalah melibatkan rekan-rekan semua dalam proses, dalam diskusi, dalam latihan. Ya, ini bukan sekedar sebuah sesi khotbah, maka dalam penyampaiannya saya akan banyak menggunakan perspektif bukan hanya dari ayat-ayat Alkitab, tetapi banyak exercise untuk rekan-rekan dan keluarga bisa menggunakan sendiri exercise-nya. Idenya adalah memberikan tools di tangan keluarga saudara untuk bisa digunakan menjadi lebih sehat ya, assessment dan semuanya. Eh, karena seringkali ketika kita mendengar khotbah, kita dengan mudahnya gitu menggunakan berbagai macam topeng ya. Dan kita kalau mendengarkan khotbah kita bisa angguk-angguk, kita bisa senyum-senyum gitu ya, tapi bisa bisa aja sebenarnya tidak ada relevansi dengan diri kita. Begitu juga kalau kita dikasih advice gitu ya, dinasehati terus, wah bukan topeng lagi tuh yang kita gunakan, tapi seringkali tembok gitu. Kita bangun tembok karena kita nggak mau dinasehati gitu ya. Kita sudah tahu sebenarnya apa yang terbaik gitu. Nah, tapi beda kalau kita berikan alat untuk self assessment di tangan rekan-rekan. Silahkan rekan-rekan cek sendiri bagaimana kondisi diri, kondisi keluarga gitu ya. Dan ketika rekan-rekan menemukan diri sendiri, self discovery, maka pasti itu akan menjadi satu hal yang melegakan dan memerdekakan ya. Uh, so again, this is not only my journey, this is your journey. Malam hari ini saya akan mulai sesi ini dengan oke. Okay. Apakah sudah terlihat screen saya? Screen saya Belum, Pastor. ya? Belum. Belum ya? Oh belum ya? Ini baru mau mulai kayaknya.
Sudah muncul? Ya, sudah. Oke, ada muncul ya. Ya, kita masuk ke sesi ketiga. Saya akan mulai dengan sebuah cerita. Malam ini kita nggak ada Mentimeter ya. Eh, Nanti kita pakai Mentimeter lagi kalau kita ketemuan onsite. Ya. Kayaknya kalau ketemuan onsite kita akan seru nih bahas tentang exercise kita yang sebelumnya, the Sehat Project, the Pulih Project gitu. Saya nggak tahu berapa banyak di antara kita yang sudah mengerjakan, eh, tapi nanti kita akan punya kesempatan untuk bisa mengerjakan itu ya. Saya mulai dengan sebuah cerita. Suatu ketika ada seorang raja ya di sebuah kerajaan dan dia memanggil eh, para pelukis untuk datang ke istana dengan satu perintah gitu ya. Raja itu berkata, "Gambarkan bagi saya kedamaian." Itu permintaan dari sang raja. Kemudian para pelukis itu mulai eh, bertanya-tanya kedamaian seperti apa yang diharapkan oleh raja. Nah, sang raja ingin mereka semua menggambarkan satu jenis kedamaian gitu ya, suruh menafsirkan sesuatu. Nanti yang terbaik, yang paling sesuai dengan kondisi sang raja akan dipilih dan menerima hadiah begitu. Pelukis pertama menggambarkan apa kira-kira yang digambarkan? Kalau kita adalah pelukis-pelukis tersebut kemudian disuruh menggambarkan kedamaian, kira-kira apa yang akan kita lukis? Coba tulis di kolom komentar. Ada yang mau kasih komen? Atau mau buka kamera boleh juga. Kira-kira gambar apa ya? Ayo, gambar apa? Mungkin sambil makan malam ya semua ya. Si Pauline kayaknya lagi ngetik. Ya, Cik ya. Nggak tahu nih error ininya. Kalau kalau saya sih gambarnya mungkin eh, suasana yang di pegunungan ya, Hmm, suara air oke. terjun. Nah, seperti itu. Oke. Ini di kolom chat apa nih? Sorry ya, rekan-rekan saya nggak bisa baca kolom chat karena bukanya terlalu riuh. Bu Fani katanya gambarnya awan. Oh, gambarnya awam. Oke. Oke, itu yang ditafsirkan oleh para pelukis. Jadi pelukis pertama menggambarkan ini. Ya. Pelukis pertama menggambarkan sebuah perahu yang kosong di tengah hamparan danau yang bening, tidak bergeming, airnya sangat tenang gitu ya, sejernih kaca. Kemudian raja itu sekilas melihat lukisan ini, mengamati sejenak, tersenyum, kemudian bilang, bagus, tapi sangat predictable sekali gitu ya, sangat bisa diprediksi gitu. Saya mau lihat yang lain gitu. Pelukis lain, raja kelihatannya belum puas dan melihat lukisan yang lain gitu ya. Pelukis lain menggambarkan kedamaian seperti ini. Hamparan bunga di padang yang luas gitu ya, dengan langit yang biru, tidak ada angin yang mengusik, tenang sekali gitu ya. Eh, Tanpa ada serangga di sana gitu ya, menggambarkan sesuatu yang sangat hening, sesuatu yang sangat tenang. Kemudian raja itu bilang, bagus, tapi kedamaian seperti ini sangat membosankan sekali gitu ya. Dan raja tetap belum puas gitu ya setelah melihat berbagai macam lukisan dan dia melihat
apakah kedamaian yang seperti ini mungkin gitu ya. Sampai akhirnya mata sang raja terpaku pada sebuah lukisan. Inilah lukisan tersebut ya. Dalam lukisan tersebut ada latar belakang angin, awan yang gelap, langit yang gelap dengan sambaran petir di mana-mana, kemudian ada air terjun yang bergemuruh dan bergejolak sedemikian hebatnya, tetapi dan hujan yang turun dengan derasnya, tetapi di tengah-tengah dari eh, air terjun yang bergemuruh, bergejolak, dan petir yang menyambar-nyambar dan hujan yang turun deras tersebut, ada seekor burung ya yang sedang mengerami ketiga telurnya. Duduk diam di atas sarangnya yang ia buat sendiri gitu ya, seolah-olah dia tidak takut akan apapun juga gitu. Kemudian raja terharu melihat gambar ini dan mengatakan, inilah kedamaian yang sejati gitu ya. Inilah kedamaian yang sejati. Karena seringkali dalam hidup kita, kita tidak mungkin mengalami air yang begitu tenang, danau yang tidak tersentuh angin sedikit, sedikit pun. Dan seringkali juga kita tidak seperti hamparan bunga yang tidak ada angin, tidak ada serangga, langitnya biru. Situasi yang seringkali muncul dalam hidup kita adalah situasi yang seperti ini gitu ya. Dan persis seperti itulah yang saya alami, kata sang raja. Bahwa begitu banyak tekanan, begitu banyak masalah dalam diri saya, tetapi seperti ada sebuah kedamaian, seperti ada sebuah ketenangan yang ada di dalam diri saya sendiri. Dan saya tahu saya harus tetap tenang agar eh, ketiga telur ini tidak tergoyahkan oleh badai tersebut. Ya. Jadi sesi malam hari ini berkaitan tentang bagaimana kita memahami sebuah makna. Sorry, apakah suara saya tersendat-sendat? Saya lihat video saya agak stuck. Aman, Pastor. Jelas suaranya. Aman ya? Ya, oke, oke. Bagaimana kita memahami sebuah makna gitu ya? Ini adalah kembali ini perjalanan menggali ke dalam diri kita gitu. Kalau kita ber, ber apa namanya mengacu pada judul kita malam hari ini, memiliki keluarga yang bermakna gitu ya. Kita maaf ya, saya tutup kamera dulu ya. Iya, mohon maaf ini laptop saya agak terganggu. Oke, cek suara saya apakah terdengar? Aman, aman. Aman ya, ya, ya. Kalau kita bertanya bagaimana kita memahami makna di keluarga kita, seringkali yang kita harapkan adalah situasi yang tenang gitu ya. Keluarga kita akan bermakna ketika kita sudah mengalami situasi setenang danau yang tadi atau setenang hamparan bunga yang tadi gitu ya. Tetapi pada kenyataannya dalam hidup kita tidak selalu kondisinya seperti itu. Ya, kita kalau kita menunggu semua keadaan damai dan tenang, maka sulit sekali untuk kita menjalani kehidupan dan keluarga yang bermakna. Tetapi tentunya di tengah berbagai situasi dunia yang bergejolak, kita masih tetap mengalami kebermaknaan itu ya. Selain ini ada kaitannya dengan bahan kita di minggu-minggu sebelumnya, yaitu tentang menjadi sehat dan pulih. Ya, saya ingin menggambarkan bahwa tentang makna. Kalau kita lihat apa sih kata Alkitab gitu ya tentang hidup yang bermakna?
Semangat, Tester. Semangat. Sip, luar biasa. Terima kasih sudah menunggu ya. Ya, saya buka lagi bahannya. Bentar, sebentar. Sampai kaget. Hold on a second. Mungkin sambil nunggu saya ada yang mau share tentang project pulihnya yang lalu. Oke. Aduh, Ya, sekarang apakah sudah terlihat? Sudah, Sudah, Pastor. Pak. Sudah ya? Ya, ini yang tadi kita gambarkan. Nah, oke, kita mau lanjut nih tentang memahami makna. Apa sih yang Alkitab katakan tentang kita? Ya, Alkitab katakan kalau kita lihat Alkitab panduannya sebenarnya sudah jelas gitu ya. Dalam Efesus 2 ayat 10 Alkitab mengatakan bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, panduan dari Alkitab sudah sangat jelas. Alkitab mengatakan bahwa kita ini dibuat oleh Allah. Apa yang jadi buatan Allah itu tidak mungkin gagal gitu ya, tidak mungkin sesuatu yang sembarangan, yang tidak didesain dengan baik, termasuk juga keluarga kita. Kalau kita melihat keluarga kita banyak tantangan, banyak masalah, banyak pergumulan gitu ya, bukan berarti itu semua di luar kendalinya Allah. Itu semua tetap ada dalam kendalinya Tuhan, dan Tuhan tetap mau kita menjalani satu kehidupan keluarga yang bermakna. Ya, panduan Alkitab sudah sangat jelas. Kemudian apalagi yang Alkitab katakan? Alkitab mengatakan dalam Kejadian pasal 12 ayat 2 sampai ke 3, waktu Tuhan bicara kepada Abraham, ya, Abraham dipanggil keluar dari rumah ayahnya, rumah keluarganya, tempat penyembahan berhala, dipanggil keluar dari kenyamanannya. Ya, itu bukan berarti Tuhan sedang mengusik kedamaian atau makna dalam kehidupan keluarganya Abraham, tetapi karena Tuhan punya rencana yang lebih besar, melampaui apa yang menjadi rencana dalam kehidupannya Abraham. Tuhan katakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Semua ini isinya janji Tuhan, saudara ya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, itu semua isinya janji Tuhan, semua isinya rancangan Tuhan, semua isinya desain Tuhan gitu. Nah, sama seperti lukisan yang tadi, di mana kita seperti burung kecil tadi ditempatkan di tengah badai yang bergemuruh, ya, air terjun yang bergejolak, tetapi ada ketenangan dalam diri kita. Apa yang membuat kita tenang? Apa yang membuat hidup kita tetap bermakna? Tentu secara sederhana kita bisa katakan ya janji Tuhan yang menopang kita, ya, karena Tuhan selalu ada bersama kita, dan Tuhan mau hidup kita jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Secara sederhana kita bisa katakan itu, ya. Tetapi karena ini adalah sebuah perjalanan, mari kita kulik sedikit lebih dalam apa artinya bermakna.
Saudara, ngomong tentang bermakna, kita bicara tentang dua dimensi, ya, kebermaknaan. Tentunya kebermaknaan itu eh, perlu bersifat internal dan juga perlu bersifat eksternal, ya. Artinya apa? Kalau kita mau jadi berkat bagi dunia di sekitar kita, itu bicara tentang impactful, bagaimana hidup keluarga kita berdampak bagi orang di luar keluarga kita, di luar diri kita. Kita pengen nih jadi berkat buat sesama kita, gitu ya. Uh, tapi apakah berarti di dalam diri kita sendiri nggak perlu bermakna? Ya pasti dong harus bermakna juga, ya kan, harus bermakna dulu gitu. Dan pada kenyataannya kalau kita tidak kita sendiri di dalam kita nggak menjalankan satu hidup yang bermakna, jadi akan susah gitu ya, kita masih muter-muter di level internal diri pribadi. Nah, kalau kita langsung buru-buru mau lompat berdampak keluar, yang terjadi adalah kitanya sendiri mengalami kekosongan gitu ya. Gimana kita mau jadi berkat buat keluar kalau diri kita sendiri belum mengalami kebermaknaan di dalam diri kita, ya. Ini berlaku keluarga kita mau jadi berkat keluar, tetapi dalam lingkup yang paling kecil juga, gimana kita mau jadi berkat bagi pasangan, bagi anak, kalau diri kita sendiri nih, yang di dalam diri kita sendiri, kita tidak mengalami sebuah kebermaknaan, gitu ya. Jadi yang terjadi adalah kekosongan. Nah, saya mau jelaskan lebih lanjut dengan sebuah kuadran, apa itu artinya bermakna, ya. Seorang filsuf Yunani yang bernama Aristoteles menggambarkan sebuah model kebahagiaan atau kebermaknaan, ya, yang digambarkan dengan sebuah kuadran. Kuadran ini bernama hedonia eudaimonia. Ya, apa itu hedonia dan eudaimonia? Kita lihat langsung saja dalam kuadran ini. Nah, kalau rekan-rekan lihat kuadran Y yang garis lurus ke atas, itu bicara tentang hedonia. Hedonia itu definisinya adalah good feeling, perasaan yang baik, merasa baik dalam hidup ini gitu ya. Merasa baik, merasa bahagia gitu. Tapi dimensinya dimensi perasaan. Nah, garis yang ke bawah, yang horizontal, itu namanya eudaimonia. Eu itu baik, daimon itu spirit, ya, semangat yang baik gitu. Artinya hidupnya punya tujuan, punya purpose. Nah, 4 kuadran ini menggambarkan, ya, kalau orang, kita lihat kuadran pertama yang paling atas, ya, kalau orang hanya mencari good feeling dalam hidupnya, dia ingin merasa baik, merasa happy terus gitu ya, tapi dia nggak mau punya purpose, nggak berdampak hidup buat diri sendiri, dia akan menjalani sesuatu yang namanya hidup yang manis, the sweet life. Hidupnya cuma manis-manis aja gitu ya. Dia cuma pengen happy-happy, hura-hura gitu, pengen liburan, keluarganya pengen terus, yang penting feelingnya happy gitu ya, perasaannya happy. Nah, maka itu dikatakan dia keluarganya hedonis, ya, keluarga hedonis yang hanya fokus pada kesenangan. Nah, tapi kuadran di bawahnya nih, kalau dia tidak merasa baik, kita ke kuadran yang kanan bawah dulu, striving, the dry life. Nah, ini gambaran dari orang yang pengen berdampak keluar. Ya benar sih, dia jadi berkat gitu ya, dia kerja keras, dia bermanfaat hidupnya bagi orang-orang di sekitarnya. Mungkin saya pernah ketemu gitu ya, banyak ibu-ibu misalnya yang merasa dirinya begitu banyak berkorban, baik buat suaminya, buat anaknya. Bagi dia yang penting semua urusan keluarganya terurus, ya. Atau mertuanya happy gitu ya. Dia tidak peduli, dia jadi korban terus perasaannya.
dia berusaha supaya hidupnya bermanfaat, berguna. Tetapi lama kelamaan gitu, dia bisa kena mental tuh, gitu. Saudara, kalau kalau kadang kita lihat gitu ya fenomena dalam tanda kutip emak-emak dalam masyarakat. Kenapa emak-emak gitu suka punya image yang kurang baik gitu ya. Saya melihat ini juga ada persoalan masalah mental health di sana. Ada ada orang-orang yang ketika dalam jangka panjang dia mengabaikan kesehatan dirinya, kesehatan mentalnya, mengorbankan kebahagiaannya sendiri sedemikian rupa, dan dia hanya ingin memastikan bahwa dunia berjalan dengan baik, maka lama-kelamaan dia mengalami hidup yang dry, gitu ya, kering hidupnya. Gitu. Nah, tentunya ini adalah dua titik ekstrim, saudara. Ya, yang satu settling the sweet life, mengalami hidup yang happy, 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 happy gitu. Tapi dia nggak mau berdampak buat sesamanya. Tentu ini bukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tetapi yang saat ekstrim yang satunya juga sama-sama bukan kehendak Tuhan gitu ya. Kita seperti lilin yang menyala, yang terbakar habis untuk menerangi dunia di sekitar kita. Ya. Eh, dalam kekristenan yang bisa seperti itu hanya Yesus gitu, karena dia adalah sumber yang tidak terbatas. Dia berkorban supaya kita bisa hidup. Gitu. Tetapi kalau kita mesti pakai prinsip pelita, kita terus-menerus diisi, gitu ya, supaya dalamnya kita penuh, tapi kita juga bisa bercahaya keluar. Nah, apa yang terjadi dengan kuadran hedonianya lemah, eudemonianya juga lemah, maka dia mengalami kehidupan yang kosong, the void life, languishing atau merana gitu ya. Ini yang seperti ini kasihan gitu, karena sudah dia tidak mengalami sukacita di dalam dirinya, tetapi dia juga tidak punya sense of purpose gitu. Nah, tentu kebermaknaan internal yang kita harapkan adalah bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang flourish atau mekar ya, seperti bunga gitu. Bunga itu mekar karena ada nutrisi terbaik, dia menghuni dirinya dengan baik, dia mendiami dirinya dengan baik, dia punya segala yang dibutuhkan untuk menjadi tenang di dalam dirinya ya, perasaannya baik, mentalnya baik gitu, tetapi dia juga jadi berkat bagi sesama. Itu namanya kehidupan yang fulfill, kehidupan yang penuh dan flourish, kehidupan yang berkembang ya. Oke. Ya, sebelum saya lebih jauh lagi, ada yang mau bertanya dulu sampai di sini tentang 4 kuadran ini? Aku Pastor. Jadi Yes, untuk Bu Fani mencapai ya, Bu Fani ya. ya, Silakan Bu Fani. jadi untuk mencapai kuadran yang flourishing itu apa namanya? Kan kita hidup itu kan bukan kita sendiri ya. Ada pasangan Mm-mm. kita, ada anak-anak di situ kan digambarkannya seperti itu. Terus udah gitu, Mm-mm. kalau misalnya selama kita berjalan pasti kan ya seperti gambar yang tadi itu ada gemuruh lah, ada apa kehidupan yang berombak lah. Jadi nggak pernah ini. Bagaimana caranya kita mencapai ke sananya? Ibaratnya Mm-mm. kalau misalnya kitanya sendiri merasa diri oke nih kita kita udah tahu kita mau tujuannya kemana. Tapi pasangannya kita nggak bisa atau misalnya kendalanya di anak Mm. itu apa membingungkan sih Oke. gitu Pastor. Heeh. Ya, rasanya membingungkan ya ketika kita mau bahagia gitu ya. Kita mau hidup yang fulfill. Tapi bagaimana nih orang-orang di sekitar kita? Mereka nggak mau, belum mau gitu ya. Kita optimis saja gitu. Kita bilang mereka belum mau bertumbuh bersama kita, atau mereka masih ingin menjadi dirinya yang lama. Nah, kalau kita ibaratkan hidup kita sebagai ladang bunga gitu ya, dan kita ini adalah
katakanlah Bu Fani adalah bunga mawar. Eh, Orang-orang di sekitar adalah bunga melati dan bunga macam-macam gitu ya. Dan pernikahan itu adalah taman bunga. Tentu kita maunya taman bunga itu maunya mekar sama-sama. Betul ya Bu Fani ya? Itu harapan kita gitu. Kita maunya flourishing-nya sama-sama gitu. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya si bunga melati dan bunga kembang sepatu, bunga hibiscus di sekitar kita, mereka tidak mau mekar? Apa yang akan dilakukan si bunga mawar? Apa kira-kira Bu Fani? Nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Kan bunga. Berbagi Eh, nutrisi gitu, atau bagaimana? Gimana? Apakah si bunga mawar perlu menunda mekar? Ya, enggak sih ya. Ya, ya. Heeh. Ya kalau Tapi, bunga melati sama bunga maksudnya, hibiskusnya belum mau mekar, ya bunga mawar itu sebagaimana mestinya dia mekar aja dulu, gitu. tetap berjalan ya, Pastor. Yes, gitu ya. Eh, kita ketika kita mekar, maka mekarnya kita itu bisa kalau bunga itu ya, ketika dia mekar sempurna, maka serbuk sarinya pun akan lebih mungkin untuk menularkan kehidupan kepada bunga-bunga di sekitarnya. Ya. Yang tidak boleh terjadi adalah ketika bunga-bunga di sekitar kita menolak untuk mekar, menolak untuk menunjukkan keindahannya, lalu si bunga mawar ikutan kuncup dan tidak jadi mekar. Ya, Nggak mungkin sih ya. Hmm. hmm. Oke, saya paham. Ya, seperti itulah gitu ya. Tadi saya kasih contoh, kita ingin meaningful keluar as a family, ya, itu as a family. Tapi kita juga jangan lupa bahwa dan tentunya gini, kalau misalnya keluarga-keluarga di sekitar kita belum mau flourish, belum mau ikutan bertumbuh, sekalipun kita sudah berusaha berdampak bagi mereka gitu ya, kita kan tetap aja menginspirasi mereka, benar nggak? Keluarga kita mesti tetap tumbuh, keluarga kita mesti tetap menjadi berkat, benar nggak Bu Fan? Hmm, Ya. iya, iya. Walaupun keluarga-keluarga di sekitarnya belum mau tumbuh nih, gitu. Misalnya kita di keluarga besar kita cuma keluarga kita doang yang mau bertumbuh, ya nggak apa-apa, tetap aja mekar gitu ya. Akan ada masanya suatu ketika nanti cara kita mekar itu menginspirasi orang lain. Kalaupun tidak, kita tetap menghidupi diri kita sebagai sesuatu yang harus mekar, gitu. Sesuatu yang tetap melayani. Nah, itu bicara tentang keluarga. Tapi kita jangan juga lupa bahwa dalam keluarga itu komponennya ada suami, ada istri, ada anak gitu ya. Nah, kalau misalnya si suami atau si anak itu belum punya kesadaran untuk flourish dalam hidupnya, ya si istri masih tetap menunjukkan keindahannya gitu ya. Kita tidak bisa mengorbankan pertumbuhan diri kita hanya demi menunggu orang lain bertumbuh. Itu prinsipnya seperti itu. Nah, saya mau ajak kita lebih dalam lagi ya, melihat bagaimana sih sebenarnya proses untuk kita bisa sampai bermakna gitu. Oke, saya share lagi. Nah, ini saya pakai tablet soalnya, jadi agak sulit ya. Ketika saya share screen, saya nggak bisa lihat eh, rekan-rekan semua gitu. Tapi nggak apa-apa. Anyway, kalau tablet saya tidak flourish, ya saya harus tetap flourish.
Oke, kita lanjut gitu. Nah, itu tadi kita bicara tentang diri kita. Nah, ini ada satu konsep perjalanan hidup gitu ya, yang saya biasanya pakai ini untuk menolong orang untuk grow. Ini banyak digunakan dalam proses pertumbuhan diri ya, self development gitu ya, coaching. Eh, Namanya piramida neurological level oleh Robert Dilts. Nah, di sini kita bisa lihat sebuah piramida. Kalau Bapak Ibu rekan-rekan pernah tahu yang namanya segitiga Maslow gitu ya, mungkin akan cukup familiar juga dengan piramida ini ya. Kalau Abraham Maslow menggambarkan orang itu punya berbagai level kebutuhan dalam hidupnya sebelum sampai naik sampai puncak gitu ya. Level kebutuhan paling dasar adalah basic needs, ya kebutuhan paling dasar, makan, minum, pakai gitu ya, sandang, papan, pangan, itu kebutuhan paling dasar. Nah, kalau Abraham Maslow mengatakan setelah orang memenuhi kebutuhan makan, minum, pakainya, maka barulah kemudian dia bisa memenuhi kebutuhan yang di atas, namanya kebutuhan rasa aman atau security needs. Maka rumah tangga itu mulai dia beli asuransi ya untuk memberikan rasa aman. Dia mulai proteksi rumahnya, dia mulai proteksi kendaraannya, kesehatannya gitu. Karena basic needs-nya sudah tercover, maka kemudian ada security needs. Nah, kalau kebutuhan dasar sama rasa aman sudah terpenuhi, dia naik lagi terus sampai puncak piramida gitu ya. Ada kebutuhan self esteem, menunjukkan siapa dirinya dan segala macam. Nah, kalau Robert Dilts mengatakan bahwa uh, pada umumnya manusia ya atau keluarga-keluarga lah, di sini kita pakai keluarga ya. Pada umumnya keluarga itu hidup di level environment paling dasar, lingkungan, dia dipengaruhi lingkungan. Ya, makin naik ke atas ke level perilaku, kemudian kemampuan dan kapabilitas, baru dia mulai ke level nilai-nilai dan sistem kepercayaan, baru dia naik identity. Nah, makin ke atas dari piramida ini, seorang makin berdaya dan seorang hidupnya makin bermakna. Kalau dia sudah sampai di level identitas, maka piramidanya akan terbuka ke atas, ya. Baru dia sebenarnya akan punya purpose bagi dunia di sekitarnya. Ya. Kalau sebelum sampai di level identity, biasanya orang itu hanya terjebak di level-level bawahnya tuh, gitu. Dia belum benar-benar punya makna keluar, gitu. Karena semua yang dilakukan adalah segala sesuatu yang sifatnya internal. Nah, saya jelaskan lebih lagi ya di sini ya. Di level environment, keluarga yang masih hidup di level lingkungan ya sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Suasana hatinya dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal gitu ya. Kalau kita ibaratkan gambar tadi yang dibuat oleh si lukisan, untuk keluarga itu merasa damai, merasa senang, dia perlu lingkungan yang tenang gitu. Semuanya tergantung pada lingkungan deh. Kalau lingkungannya tenang, menyenangkan, maka dia rasa senang. Tapi kalau lingkungannya tidak menyenangkan, dia ikutan tidak merasa senang gitu. Pada dasarnya orang ini atau keluarga ini sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Itu levelnya sangat dasar. Nah, untuk dia diajari konsep menjadi berkat dan segala macam itu masih susah karena kehidupannya sangat tergantung pada lingkungan, terikat pada lingkungannya. Ya, tetapi kalau ya ini fokusnya kenyamanan fisik, rasa bermakna jika punya rumah bagus, bisa liburan, levelnya survival, hidupnya semata-mata survival. Nah, orang yang kesadarannya lebih tinggi, atau keluarga yang kesadarannya lebih tinggi, biasanya ada di level perilaku. Ya. Makna dari keluarga ini atau orang ini ditemukan dalam perilaku, aktivitas atau kegiatan bersama. Ya. Kegiatan hari-harinya apa gitu. Ya, mungkin kita bisa merasa bermakna karena setiap hari kita punya pekerjaan rutin gitu ya. Ini sudah lebih baik daripada sekedar dipengaruhi oleh lingkungan. Dia mulai ke level perilaku. Dia punya perilaku sendiri yang membedakan dia dari orang lain. Lebih tinggi lagi, ya, lebih tinggi lagi, keluarga yang punya keterampilan, ya.
Kalau suka ikut-ikut training kayak gini gitu ya, komunikasi asertif, eh, terus ikut training tentang keuangan, maka keluarga itu sudah mencapai level skill dan capabilities gitu ya. Cara mereka berpikir dan menentukan sesuatu ditentukan oleh keterampilan. Misal keluarga ini sudah mampu berkomunikasi, sudah mampu meresolusi konflik, sudah pandai kelola uang, dan lain-lain. Nah, yang lebih tinggi lagi level kesadarannya adalah keluarga yang sudah menemukan the why dalam hidup mereka. Keluarga ini di level values and belief mulai digerakkan oleh prinsip dan nilai-nilai gitu ya. Kalau ditanya kenapa keluargamu jujur, kenapa keluargamu nggak korupsi, ya, kenapa keluargamu memaafkan, ya, tentu kita punya alasan gitu. Karena saya tahu jujur itu baik, gitu ya. Kenapa memaafkan? Karena saya tahu bahwa memaafkan itu membebaskan diri saya dari berbagai beban dalam hidup saya gitu ya. Dan saya percaya bahwa memaafkan itu adalah pilihan yang terbaik gitu ya. Sudah di level values and belief. Nah, yang lebih tinggi lagi dari itu, ya, bahkan ini adalah satu level tertinggi. Kalau yang lalu masih ingat nggak di sesi pulih kita menggali ke dasar, dan di dasar dari gunung es itu ada identity yang level terdalamnya. Nah, di dalam piramida Diels, identity ini sebenarnya adalah puncak dari diri kita. Jadi kalau identitas kita pulih, dan identitas kita benar, dan identitas kita kuat, maka seluruh kehidupan kita sudah berakar pada siapa diri kita. Ya, kita sadar diri kita adalah anak Allah, kita sadar bahwa diri kita adalah orang yang dikasihi, yang tidak kekurangan, diri yang sudah diberkati, sudah ditebus. Diri saya ini tidak lagi ditentukan oleh lingkungan saya, ya, tidak lagi ditentukan oleh apa yang saya bisa atau tidak bisa. Rasa berharga itu sudah melekat di dalam diri kita. Gitu. Nah, pada saat ini tantangan di berbagai level tidak akan menggoyahkan lagi. Semua pilihan dan keputusan mengalir atau memancar dari kesadaran akan identitas diri. Nah, dalam piramida ini dikatakan kalau kita sudah sampai di level identitas, barulah piramida itu terbuka. Ya, kita baru punya hidup yang bermakna keluar. Hidup ini bukan lagi tentang kami, tapi bagaimana Tuhan ingin kami menjadi berkat bagi orang lain, lingkungan, kota, bangsa, dan dunia. Ya. Piramida ini juga mengatakan bahwa seorang tidak bisa lompat kepada sebuah kebermaknaan kalau hidupnya masih semata-mata dikendalikan oleh lingkungannya, gitu ya, atau baru sampai level perilaku. Ya, untuk dia punya purpose, sesuatu yang saya katakan di sini sesuatu yang transcend, sesuatu yang beyond. Ya, apa yang dihidupi keluarga kita itu bukan semata-mata tentang survive harian, bukan semata-mata lagi tentang achieve, bukan semata-mata tentang doing something yang rutin, tetapi sudah menjadi being, menjadi sebuah identitas di dalam diri kita. Nah, diri kita ini perlu dihuni dulu sebelum kita bisa punya purpose keluar, jadi penolong untuk orang lain. Ya, oke. Agis, saya akan berhenti di sini dulu. Gitu. Apakah ada pertanyaan? Ada Pastor. Silakan Jadi, Bu Fani. jadi dari piramida itu kan berarti menunjukkan selama ini kalau kita punya problem di keluarga atau apa, kadang-kadang kita suka saya ya, bukannya kita. Saya itu suka menarik diri, maksudnya, ah pengen ini tapi mau capai, tapi juga ngelihat kondisi pasangan nih, atau misalnya kondisi anak-anak lagi belum memungkinkan atau apa, akhirnya jadi nggak bisa all out atau jadi nggak bisa ngelakuin apa yang kita mau berkembang. Tadinya aku berpikirnya seperti itu. Tapi setelah ngelihat piramida ini, setelah dengar dari penjelasan Pastor, aku jadi ngerti, oh iya ya, kita nggak mesti nunda. Karena kenapa? Kalau kita mau jadi berkat, pikiranku ya, kalau kita mau jadi berkat ya, kita harus ngasah terus. Begitu kan ya, Pastor ya maksudnya ya? Hmm.
Iya, Salah iya. toh? Bisa, Oh. bisa dikatakan demikian, Bu Fani. Artinya bukannya kita pada akhirnya mengabaikan pasangan atau anak ya. Tidak seperti itu maknanya. Tetapi kembali ke bunga yang tadi itu, gitu ya. Sebelum dia menolong bunga lain dengan cara menyerbukan dan segala macam, dirinya sendiri harus dihuni, gitu. Ya. Pernah nggak Hmm. kita dengar kalau kita naik pesawat, gitu ya, dalam keadaan darurat, sebelum memakaikan masker oksigen kepada anak, gitu ya, pakaikan dulu untuk kita, gitu. Jadi apa namanya ya? Diri sendiri dihuni dulu dengan baik sebelum kita bisa menolong orang lain bertumbuh, gitu ya. Nah ini uh, bukan berarti kita itu lagi mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, bukan begitu juga, gitu ya. Kalau piramida yang tadi itu kita gunakan untuk proses coaching kepada orang dunia pada umumnya, gitu ya, mereka mau naik karir segala macam. Memang kesannya adalah kamu harus beresin dulu tuh level environment, kamu harus punya perilaku, ya, kamu harus punya bangun kompetensi kamu, gitu. Kamu harus bangun capabilities kamu. Semua berpusat pada apa yang diri kita bisa lakukan dulu, ya. Maka tidak heran banyak orang akhirnya tidak bisa sampai ke purpose-nya. Nah, tapi ini yang saya mau jelaskan, ya. Dalam aspek Injil, yang saya mau jelaskan seperti ini. Nah, ini kembali lagi ke slide awal. Oke, di sini ya. Nah, kalau uh, di titik ini, ya, kalau konsep dunia, kita masih beresin dikit-dikit nih, gitu ya. Kok ke sini ya? Sorry. Duh. Oke, di titik ini, titik merah ini, ya, disinilah hadirnya Injil yang bereskan identitas kita itu penebusan Kristus secara langsung menjadikan kita sebagai anak Allah, gitu ya. Nah, dari titik identitas ini yang dibenahi dulu, ini karya Kristus di sini, identity. Justru karena identity ini sudah dibereskan, maka kita bisa berdampak ke dalam diri kita dan kita bisa berdampak keluar, gitu. Karena ada kuasa Injil. Dengan kekuatan manusia sendiri akan sulit untuk kita naik dari level environment, behavior, skill capabilities, value belief, sampai ke identity. Ya. Jadi seperti itu prinsipnya. Kita ambil contoh seorang, kalau kita ambil contoh ya keluarga apa yang bermakna, menjadi model keluarga bermakna di dalam Alkitab. Salah satunya keluarga Priscilla dan Aquila. Yang kisahnya ada di Kisah Para Rasul 18 dan Roma 16. Tapi juga kisah Priscilla dan Aquila itu juga ada di Korintus ya, 1 Korintus pasal 16 juga ada. Nah, Priscilla dan Aquila ini kalau kita baca di Kisah Para Rasul pasal 18, rekan-rekan,
maka kita akan menemukan bahwa awalnya ya mereka ini levelnya adalah doing. Mereka di Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 3 kita melihat Priscilla dan Aquila eh, diperintahkan oleh Kaisar Claudius untuk meninggalkan Roma. Kemudian ketemu dengan Paulus. Nah, mereka melakukan pekerjaan yang sama. Mereka membuat tenda. Kemungkinan profesi mereka ini membuat tenda bersama dengan Paulus adalah bentuk survival dari keluarga mereka. Ya, pada awalnya mereka itu hanya pembuat tenda. Itu yang mereka tahu. Oh, kami ini kerjaannya membuat tenda. Jadi doing, keluarganya doing. Ya, kami ini keluarganya kerjanya jualan, misalnya. Kami ini keluarganya kerjanya, papanya kerja, mamanya kerja, gitu ya. Semua level ini, di level ini, Priscilla dan Aquila sama seperti keluarga kita, gitu ya. Kebanyakan semua yang dilakukannya hanyalah kesibukan. Mereka sibuk dengan berbagai macam aktivitas doing. Tetapi kemudian proses kehidupan eh, membawa mereka ketemu dengan Rasul Paulus, ketemu dengan Apolos, kemudian mereka mendengar Injil. Ya, mereka mendengar Injil. Dalam Kisah Rasul 18 ayat 24 sampai 26 dijelaskan bahwa kemudian Paulus tinggal di rumah mereka menjelaskan tentang Injil gitu ya. Jadi mereka ini bertransformasi dari doing kepada being, menjadi murid Kristus. Ya. Kita lihat tadinya mereka sibuk dengan pekerjaan membuat tenda, tetapi kemudian ketika terjadi transformasi identitas mereka, bahwa kami ini murid Kristus gitu ya, ada kuasa Injil yang memerdekakan. Kemudian itu mengubah seluruh kehidupan keluarga mereka. Dikisahkan disampaikan oleh Paulus dalam Roma 16 ayat 3 sampai 4. Dikatakan bahwa Priscilla dan Aquila ini mereka bahkan sampai mempertaruhkan nyawa mereka untuk Paulus, untuk pekerjaan pemberitaan Injil. Ya, kita lihat proses mereka dari doing, orang yang survival hidupnya biasanya nggak mau gitu ya, dipanggil untuk bermisi, untuk melakukan sesuatu yang beyond diri mereka. Hanya ketika kita menyadari identitas kita yang sejati itu siapa, maka pancaran kehidupan dimulai dari situ. Ya. Kalau kita sadar bahwa kita adalah murid Kristus, identitas kita benar-benar ditransformasi, bahwa saya sudah dikasihi, saya sudah ditebus, saya sudah diselamatkan, maka disitulah kita bisa go beyond, ya, punya purpose dalam kehidupan kita. Kenapa orang bisa rela mempertaruhkan nyawanya untuk pemberitaan Injil? Ya, karena ini sesuatu yang dikatakan sebagai mereka tuh udah kelar dengan diri mereka, ya, sehingga ada transformasi, ada perubahan, dan mereka mulai menjadi dampak keluar. Ya. Nah, perspektif Alkitab jelas seperti ini. Manusia perlu menjadi dulu, menjadi being, ya, segambar dan serupa Allah, menjadi anak-anak Allah. Itu bicara identitas. Sebelum melakukan, memerintah dan menaklukkan bumi, ya. Kadang kita terlalu fokus pada doing, ya, sibuk melakukan apa. Nah, risikonya apa? Kalau makna hidup kita hanya ada pada melakukan, bekerja, mendidik anak, melayani, maka suatu ketika saat kemampuan itu hilang, mungkin kita sakit, pensiun, anak sudah dewasa, orang itu bisa kehilangan alasan untuk hidup. Ya. Tetapi kalau kita fokusnya pada being-nya kita, identitas, menghuni diri kita, maka kita mengalami kebermaknaan yang berakar pada menjadi siapa. Ini kebermaknaan yang sifatnya eksistensial, melekat dengan diri kita. Kita tahu kita orang yang dikasihi, ya, kita pribadi yang sabar, kita murid Kristus, kita anak Allah. Itu nilainya kekal dan akan mempengaruhi berbagai aspek nilai, pikiran, perasaan, dan perilaku. Ya. Oke. Di titik ini, saya mau katakan dulu, gitu ya,
Di titik ini saya mau katakan dulu, seringkali yang jadi pertanyaan kita adalah, lalu apa yang harus kita lakukan untuk memiliki hidup yang bermakna? Pertanyaan kita seringkali berada pada, kita melakukan apa ya? Kita melakukan apa lagi untuk menjadi, untuk keluarga saya jadi lebih bahagia, untuk saya bisa menjadi, untuk saya bisa mencapai ini, bisa lebih bermakna. Tetapi pertanyaan sebenarnya adalah bukan melakukan lebih banyak, tetapi diri seperti apa yang saudara mau hadirkan di tengah-tengah keluarga, ya, sehingga keluarga saudara akan menjadi lebih bermakna. Kamu itu siapa sih? Kamu itu suami yang apa sih? Gitu ya. Siapa sih kamu sebenarnya? Siapa sih kamu sebenarnya? Kamu istri yang seperti apa sih? Gitu ya. Itu pertanyaan sebenarnya. Saya berhenti dulu di sini. Ada pertanyaan lagi? Atau mungkin ada sesuatu yang membingungkan buat rekan-rekan? Any comments? Oke, kita interaksi ya. Ini ada di chat. Oke. Kita interaksi. Ya, sekarang saya punya 9 gambar film. Saya punya 9 gambar film. Nomor 1 ada Crazy Rich Asian. Nomor 2 film God of Gambler, ya, filmnya Chow Yun Fat. Yang ketiga filmnya Leonardo DiCaprio, The Wolf of Wall Street. Yang keempat ada film Inside Out. Yang kelima ada film Facing the Giants. Yang keenam ada film Eat, Pray, and Love. Yang ketujuh ada film The Pursuit of Happiness. Yang kedelapan ada film Life of Pi. Dan yang kesembilan ada film War Room. Sekarang saudara silakan pilih, bagimu kebermaknaan itu diwakili oleh film nomor berapa? Bagimu kebermaknaan itu diwakili oleh film nomor berapa? Boleh pilih satu film atau maksimal 2 film. Silakan tulis di kolom chat. Apakah kebermaknaan bagi saudara adalah seperti film Crazy Rich Asian, atau God of Gambler, atau The Wolf of Wall Street, Inside Out, Facing the Giants, Eat, Pray, Love, The Pursuit of Happiness, Life of Pi, atau War Room? Silakan pilih satu atau 2 film. Ya, boleh masing-masing pilih dulu. Suami pilih sendiri, istri pilih sendiri, gitu. Baru kemudian nanti diskusi. Atau kalau sudah mau sepakati, pilih nomor berapa, boleh juga. Nah,
Kalau sudah, silakan hasilnya tulis di kolom chat. Rekan-rekan boleh screenshot dulu ya, karena waktu saya buka slide-nya, saya nggak kelihatan wajah dari rekan-rekan semua. Silakan di screenshot. Sudah? Saya tutup dulu screen-nya ya. Ya. Oke. Udah banyak nih. Bu Fani pilih nomor 4 dan 8. Kokarnelo 5 dan 8. Ini Kokarnelo atau Cijeni nih yang pilih nih. Terus Kosanto pilih nomor 7. Cipaulin 5 dan 9. Nah, Kosanto sama Cipaulin beda nih. 7, Kosanto 7, Cipaulin 5 dan 9. Nah, Bu Yani, Pak Tommy 4 dan 7. Pak Edi 4. Bu Fani, Hanela 6 dan 9. Oke. Ada yang mau sharing kenapa pilih gambar itu? Mungkin Kosanto dan Cipaulin mau sharing. Oke, boleh. Kebetulan saya tahu filmnya soalnya, Pastor. Iya. Eh, Cipaulin pilih nomor 4 dan berapa tadi? 5 dan 9. Oh, 5 dan 9 ya. Heeh. Oke. Saya suka di nomornya 9 dulu ya, yang War Room. War Room itu dia tentang kalau misalnya kita mau bisa berdiri dan melawan musuh, kita tuh harus berlutut dan berdoa. Jadi Ya. waktu keadaan keluarga yang sangat-sangat down dan tentang pernikahan yang Elizabeth dan juga dengan Tony ya. Nah, di situ dia bertemu dengan seseorang, kemudian dia di situ diajarkan untuk berlutut dan berdoa. Jadi menggunakan iman untuk melawan masalah. Gitu. Kalau yang nomor 5, itu luar biasa sih. Tentang kalau misalnya untuk bermakna itu bukan hasil dari kesuksesan dunia, tapi selalu memberikan yang terbaik dengan iman yang benar dan hasil itu daripada Tuhan. Itu sih kalau saya. Oke, Terima thank you kasih. sayangnya, Cipaulin. Kosanto kenapa pilih nomor 7 kok? Nomor 7 itu perjuangan seorang bapak dari bawah ya. Bagaimana dia benar-benar, kalau nggak salah filmnya itu kan, ya kan, sampai akhirnya dia berhasil kan, nggak pernah menyerah. Dan dia tahu apa yang harus dikerjakan untuk membahagiakan keluarga. Dan itu yang mengharukan ya, nggak pernah menyerah, nggak pernah mengeluh, dan dia bisa mengatasi kondisi yang paling terendahnya sampai akhirnya dia bisa berhasil dengan produknya, akhirnya diterima dan dia berhasil. Kalau masalah itu ceritanya ya, nah, cukup menginspirasi sih. Oke. Ini kalau yang sudah pernah nonton filmnya pasti relate ya, karena film itu kompleks gitu. Kalau yang lalu satu gambar, tapi kalau ini cover film kayak begitu banyak kisah di dalamnya gitu ya. Jadi mewakili kebermaknaan. Nah, pertanyaannya buat Kosanto dan Cipaulin ini jadi model dulu ya. Tipe kebermaknaan satu sama lain tuh saling menjadi berkat nggak buat pasangan? Misalnya Cipaulin merasa kebermaknaannya Kosanto di nomor 7 itu menjadi berkat nggak buat Cipaulin dan keluarga? Sebaliknya, Kosanto merasa kebermaknaannya Cipaulin di nomor 4 dan di nomor 5 dan 9 itu jadi berkat nggak buat Kosanto gitu. Iya. Gitu ya.
Ya, di sini kita Pasti melihat sih. ya bahwa pasti ya. Ya, mungkin pilihan kebermaknaannya nggak selalu sama gitu ya. Tetapi bisa jadi saling melengkapi satu dengan yang lain. Hmm. Coba mungkin ada pasangan lain yang mau kasih pandangan juga, sharing hasil hasil kebermaknaannya film nomor berapa, bandingkan dengan punya pasangan gitu. Aku pesta. Yes, Bu Fani, silakan. Aku tadi pilihnya Inside Out nomor 4. Terus Hmm. suamiku ngambil nomor 8 Life of Pi. Hmm, Eh, kalau menarik. untuk kalau untuk Inside Out tuh di situ aku belajar bahwa kesehatan mental itu bukan selalu untuk bahagia, tapi harus seimbang. Jadi intinya adalah jujur terhadap emosi kita pribadi. Terus kalau suamiku itu, Hah? Oh, jadi katanya kalau Life of Pi itu kan menggambarkan bahwa fakta itu nggak selalu cukup untuk manusia. Memang kalau iman itu bagi kita semua adalah indah. Tapi sebenarnya dari trauma yang berat itu cukup berat untuk manusia untuk apa menghasilkan iman yang sebesar anak tersebut. Terus udah gitu eh, menurut suami saya sih lebih jujur terhadap realitas sih. Gitu, Pastor. Bu Fani ngerasanya bagaimana kebermaknaannya, menjadi menjadi apa dampaknya untuk Bu Fani? Hmm, Bu Fani bisa kalau melihat itu sebagai apa? kalau menurut aku kan dia memang lebih ke realitas ya, dan jawabannya dia emang iya sih. Maksudnya selama ini saya tidak pernah apa namanya, nggak pernah ragu karena apa yang dia ngomongin atau apa yang dia buat itu memang kebenaran gitu, memang memang terjadi gitu kan. Jadi eh, apa ya? Jadi sesuatu yang bisa aku andalkan sih, Pastor. Terus kalau saya sih lebih ke apa ya? Ke jujur secara emosi ya. Apa sih yang kamu rasakan? Karena aku tipe orangnya yang kalau misalnya emosi itu kelihatan gitu loh. Sedangkan kalau dia kan tertutup gitu loh. Dia lebih diam, apa namanya, untuk tapi ditunjukin gitu loh. Maksudnya dia apa sih? Paling itu sih yang dijalanin gitu, Pastor. Oke, oke. Thank you banget sharingnya, Bu Fani. Nah, ini sebenarnya pattern dari 3 lapis ini itu mirip dengan latihan kita di sesi 2 yang lalu gitu ya. Kalau kita perhatikan baik-baik, level yang paling atas itu adalah level layer di mana kita sangat tergantung pada environment kita gitu. Ya kan? Crazy Rich Asian, God of Gambler, The Wolf of Wall Street. Jadi faktor-faktor eksternal yang kita meletakkan kebermaknaan kita masih pada faktor-faktor eksternal gitu ya, achievement, kepemilikan, sesuatu yang lebih banyak. Nah, lapisan 2 itu bicara tentang kebermaknaan di level pikiran dan perasaan kita gitu. Persis seperti yang tadi Bu Fani sampaikan ya, inside out gitu. Bu Fani lebih di permukaan kebermaknaannya ya, lebih di lapisan pikiran dan perasaan. Tetapi suami ada di lapisan yang lebih dalam gitu. Lapisan nomor 7, 8 dan 9 itu ada dalam pencarian makna hidup yang terdalam sebenarnya ya. Eksistensial diri dan spiritualitas itu di level 7 sampai 9 gitu. Nah, level yang kedua itu pikiran perasaan seperti Inside Out, Facing the Giant, itu karakter juga Eat Pray Love. Jadi kadang-kadang kebermaknaan yang di level berbeda itu sulit untuk dilihat dari pasangan gitu ya. Tapi ini perlu kita terima satu dengan yang lain sehingga kita bisa tahu bagaimana nanti menyelaraskannya gitu. Oke, saya mau ajak kita ada sebuah
exercise ya, check up lagi nih, polanya check up lagi gitu ya. Ini kita sudah ada di bagian yang mendekati akhir gitu ya. Nah, sekarang saya punya sebuah check up yang sebenarnya ini merangkum berbagai tipe kebermaknaan. Dan nanti kita akan buat hasil check up ini dalam bentuk radar ya untuk keluarga. Ini dikerjakan masing-masing. Suami kerjakan sendiri, istri kerjakan sendiri. Kemudian nanti di belakang baru kita selaraskan. Ya. Siap kertas. Siap kertas. Saat ini kertas dulu ya. Nanti di akhir sesi bisa minta ininya, slide-nya ke si Pauline atau Kosanto, baru nanti dibuatkan dalam bentuk radar. Gitu. Kita akan melakukan radar keluarga bermakna. Akan ada 10 statement, silakan diberi skala 1-10 di setiap statement. 1 untuk sangat tidak menggambarkan keluarga kami. 10 untuk sangat kuat menggambarkan keluarga kami. Ingat ini masing-masing kerjakan dulu. Istri kerjakan sendiri, suami kerjakan sendiri. Oke, siap ya? Kan ada 10 pernyataan, masing-masing kasih skala 1-10. Silakan. Ini yang bagian pertama, 5 pertama. Purpose. Kami sadar bahwa keluarga kami dipanggil oleh Tuhan untuk tujuan kekal, bukan sekadar untuk kenyamanan duniawi atau rutinitas harian. Ya. Seberapa sadar? Kalau saudara melihat bahwa keluarga kami benar-benar sadar bahwa kami dipanggil oleh Tuhan untuk tujuan kekal, berarti tulis angka 10. Kalau sangat tidak menggambarkan, tulis angka 1. Atau diantaranya, gitu ya. Yang kedua, kami hadir bagi satu sama lain dengan utuh, tubuh, jiwa, roh, mencerminkan kehadiran Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Menurut saudara, apakah di dalam keluarga saudara, kami, ya, saudara dan pasangan hadir bagi satu sama lain dengan utuh tubuh, jiwa, dan roh? Kemudian, pernyataan ketiga, saat badai datang, kami mengandalkan kuasa kebangkitan Kristus untuk saling menguatkan, bukan mengandalkan kekuatan ego atau saling menyalahkan. Berikutnya, rumah kami adalah bait suci yang teduh, di mana damai sejahtera Kristus memerintah dan menjadi pelindung bagi setiap jiwa anggota keluarga. Yang kelima, kami memandang satu sama lain sebagai mahakarya yang sedang diproses. Ya, masterpiece in progress ya. Sehingga kami sabar dalam saling mendukung pertumbuhan karakter setiap hari. Pernyataan ke-6. Ada kebebasan atau izin di rumah kami untuk jujur tentang kegagalan dan luka. Karena kami tahu identitas kami aman dalam kasih karunia, bukan dalam performa. Pernyataan ke-7, keberadaan keluarga kami merembes keluar. Kami secara rutin menjadi saluran kasih dan berkat bagi orang lain sebagai respons atas penebusan kami. Pernyataan ke-8, firman Tuhan adalah otoritas tertinggi atau kompas yang menentukan arah setiap keputusan besar, gaya hidup, dan nilai-nilai di dalam rumah kami. Pernyataan 9, suasana rumah kami penuh dengan apresiasi dan syukur. Karena kami sadar bahwa segala hal kecil adalah pemberian Tuhan yang layak dirayakan. Dan pernyataan terakhir,
Kami hidup dengan kesadaran penuh untuk mewariskan tongkat estafet iman dan identitas ilahi yang kuat kepada generasi berikutnya. Oke. Sudah diberi skor. Ini ya, tadi ya beri skor pada setiap indikator dalam skala 1 sampai 10. Nah, nanti di radar, saya akan tunjukkan gambar radar nanti. Radar ini bisa di-print sendiri gitu ya. Ada 10 kuadran di sana dengan kata-kata yang dimulai huruf P tadi. Nanti di radar itu beri titik atau warnai pada lingkaran sesuai skor Anda. Lalu hubungkan antar titik untuk melihat keseimbangan roda keluarga Anda. Ya. Ya, nanti di sini bisa diberi skornya ya 1 sampai 10, bisa dijumlahkan juga skornya. Ya. Silakan sekarang kalau mau dijumlahkan boleh dijumlahkan. Ya. Nanti setelah menjumlahkan, model kedua adalah mengisinya di dalam radar. Radarnya seperti ini. Ada 10 kuadran ya, tadi ada purpose, presence, power, peace, protection, polishing, permission, praise, principle, philanthropy, perpetuity. Sudah dijumlahkan? Ya. Nanti ini silakan diminta. Sudah ya. Nanti ini bahannya silakan diminta ke Kostanto dan Cipaulin untuk dikirim di grup untuk membacanya. Nah, sekarang yang perlu dilakukan adalah silakan bandingkan skor saudara dengan pasangan, dengan suami atau istri, gitu ya. Jika skor Anda berbeda jauh, misalnya suami merasa visi bersama skornya 9, istri merasa 4 ya, yang purpose itu. Ini adalah momen untuk berdialog. Kenapa kita melihat hal yang berbeda? Ya. Pertanyaannya hanya itu, kenapa kita melihat hal yang berbeda? Oke. Saya akan berhenti di sini dulu. Ada yang mau share skornya di kolom chat, boleh? Oke, 92, 93, dan 86. Oke. Oke, 67 dan 72. 95, 84. Mm-mm. 85 dan 74.
Oke, silakan nanti berdiskusi ya. Jadikan bahan diskusi mungkin nanti malam sebelum tidur setelah sesi ini, atau cari waktu besok untuk bisa berdiskusi kalau ada perbedaan. Kenapa kita melihat hal yang berbeda? Gitu. Pertanyaannya hanya itu. Jangan lupa seperti proyek yang sebelumnya, ketika pasangan bicara kita tugasnya mendengarkan aja, gitu. Mendengarkan, kemudian nyampaikan terima kasih buat pandangan kamu, gitu ya. Kalau dari aku begini, gitu. Jadi tidak perlu diberi solusi atau tidak perlu diberi koreksi, ya, didengarkan aja, gitu. Oke, ini bagian terakhir. Tadi kita belajar untuk membenahi sisi identitas kita dulu, sehingga kebermaknaan itu muncul bukan dari doing, tapi dari being kita, ya. Maka saya berikan satu lembar aktivitas terakhir di sesi bermakna ini, ya. Nanti kalau ada waktu kita bisa pertemuan on-site, dan kita akan membahas semua proyek-proyek kita, sehat project, pulih project, dan yang terakhir ini saya beri nama sebagai the identity based meaningful project, ya. Nanti worksheet-nya akan di-share ke grup WhatsApp. Yang perlu kita lakukan dalam latihan ini, masing-masing suami, istri, dan anak bisa dilibatkan juga ya jika sudah cukup umur dan mau terlibat, mengisi lembar pernyataan identitasnya sendiri. Ya, kalimat-kalimat ini fokus pada kesadaran diri dan kehadiran. Formulanya begini. Nanti buat sebuah statement identitas yang formulanya saya plus kata perasaan, bersyukur, bersukacita, bangga, atau kata perasaan lainnya, bahwa karena deklarasi Injil. Apakah karena penebusan Kristus bagi saya? Apakah karena Yesus telah mati menggantikan saya? Yesus Kristus telah memerdekakan saya? Ya, bahwa karena titik-titik saya adalah seorang apa? Suami kah, ayah kah, istri kah, ibu, anak yang kemudian kualitasnya apa? Yang tangguh, yang sabar, yang penyayang, yang pelindung, yang penyedia, gitu ya. Dan kehadiran saya telah menjadi dampaknya apa? Telah menjadi pemberi rasa aman dan kepastian, atau telah menjadi penyejuk di rumah, telah menjadi tiang doa bagi siapa? Bagi istri, suami, atau anak-anak, atau keluarga besar. Gitu ya. Contoh, ini contoh nih. Contoh untuk suami. Suami buat identity base-nya statementnya seperti ini. Saya bersyukur bahwa karena kasih Kristus, saya adalah seorang suami atau ayah yang tangguh dan melindungi. Dan saya sadar bahwa kehadiran saya telah menjadi rasa aman dan kepastian bagi istri dan anak-anak. Ya. Contoh untuk istri, ya, bisa dilihat di situ. Saya bersukacita dan tenang karena penebusan Tuhan Yesus. Saya adalah seorang istri, ibu yang bijaksana, hangat, dan saya sadar bahwa kehadiran saya telah menjadi rumah yang nyaman dan kekuatan doa bagi suami dan anak-anak. Ya. Di sini ada daftar kata afirmasi identitas, nanti di worksheet-nya juga ada, silahkan digunakan. Kalau bingung gitu ya, menggunakan kata-katanya, ini bisa jadi contoh, tapi kalau nggak perlu ini nggak perlu dilihat juga apa-apa, cari kata-kata sendiri. Ya. Nah, setelah masing-masing buat nanti, lakukan proses mirroring dengan pasangan. Proses mirroringnya seperti apa? Nanti bisa dilihat di lembar aktivitas, lembar kerja, ya. Nah, kiranya aktivitas ini menjadi aktivitas yang bisa kita lakukan bersama dengan pasangan. Ya, saya ulangi lagi, saya rangkumkan bahwa kebermaknaan kita tidak tergantung pada situasi di luar diri kita, tetapi tergantung pada apa yang ada di dalam diri kita. Ya, kebermaknaan akan terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita mulai menyadari identitas diri kita. Berpusat pada identitas yang sudah diubahkan oleh Kristus, itu mengubah diri kita ke dalam dan juga menjadi berkat keluar. Ya.
Kiranya sesi malam hari ini bisa menjadi sesi penutup bagi kita, menemani perjalanan kita ke depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Oke, kita tutup dalam doa dulu ya, rekan-rekan ya. Mari kita bersatu dalam doa. Sekali lagi kami datang kepadamu Bapa dengan mengucap syukur. Kami sudah boleh menempuh perjalanan ini sehat, pulih, dan bermakna. Dan Kau telah mengajar kami begitu banyak hal. Kau telah mendesain diri kami dan keluarga kami sedemikian baik dan indahnya. Dan kami menyadari bahwa kehendak Tuhan adalah untuk kami hidup bermakna, baik di dalam maupun keluar. Kami sadar bahwa seringkali kami tidak benar-benar memahami identitas diri kami yang telah ditebus. Kami sibuk dengan doing, melakukan begitu banyak hal, mencari rasa berharga. Padahal sebenarnya Tuhan Yesus telah memberikan rasa berharga itu dalam diri kami. Maka malam hari ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap pribadi, hamba berdoa bagi setiap keluarga, biarlah ada rasa berharga itu di dalam kehidupan kami. Kami mulai bisa melihat identitas sejati yang Tuhan sudah berikan, dan dari titik itu biarlah hidup kami memancarkan sesuatu keluar. Mungkin Tuhan mau kami menjadi penolong bagi orang lain, penolong secara advice, secara kehadiran, atau mungkin secara finansial, atau Tuhan mau jadikan kami sebagai seorang penyembuh bagi orang yang sedang terluka, atau pemberi jalan bagi mereka yang sedang menghadapi jalan buntu. Mari Tuhan, kerjakan itu semua dalam hidup kami, dan kami percaya dalam semua prosesnya itu, hidup kami juga pribadi akan terus melimpah dengan sukacita dan ucapan syukur, karena hidup ini berharga. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau. Ini doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semua. Sekali lagi mohon maaf untuk gangguan teknis yang terjadi tadi. Ya. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, Bu Fani. Terima kasih Pastor Yosef atas setiap firman yang disampaikan. Kita bersyukur kita sudah kita mau memberi persembahan, bisa minta tolong si Brian untuk pimpin dalam doa. Bisa minta tolong untuk Brian pimpin dalam doa persembahan. Oke, kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk kasih karunia Tuhan Kau nyatakan di dalam kehidupan kami, dan sebentar kami akan memberi Tuhan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Kami rindu Tuhan, biarlah EYBC ini boleh terus berkembang Tuhan untuk melayani, menjangkau untuk setiap pasangan muda. Mereka boleh kasih karunia Tuhan, mereka boleh menemukan identitas mereka, mereka boleh semakin dekat, semakin mengenal akan suatu pribadi Yesus Tuhan. Mereka boleh semakin mengenal satu pribadi
dengan keluarganya masing-masing Tuhan, dengan pasangannya masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih karunia Tuhan yang menjamah setiap keluarga-keluarga, mereka boleh bertumbuh dan boleh menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, saatnya kami mau memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Foto. Oh iya, foto. Untuk acara terima kasih untuk waktu yang setelah diberikan. Untuk acara selanjutnya kita juga akan ada di tanggal 22 April 2026 dengan pembicara Pastor Yehuda. Dimohon untuk saudara boleh bergabung bersama di dalam acara kami di IWBC 22 April 2026. Kemudian untuk setiap peserta diminta untuk mengisi Google Form yang merupakan absensi kehadiran. Acara IWBC akan diadakan di setiap Rabu kedua dan Rabu keempat setiap bulan. Terima kasih. Kita mau foto bersama, minta tolong boleh dibuka untuk video kameranya. Minta tolong Cinelli untuk membantu screenshot. Dibantu Miguel kok nanti. Ya Miguel, silakan. Oke, boleh standby. 3, 2, sekali lagi. 3, 2. Boleh ganti gaya. 3, 2. Ya, boleh sekali lagi. 3, 2. Oke. Minta tolong untuk Pastor Yosef untuk doa berkat. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, pada akhirnya kami menyerahkan perjalanan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang paling tahu keluarga kami, apa yang perlu ditumbuhkan dari diri kami, dan apa yang perlu diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Malam hari ini, mengakhiri sesi kami akan beristirahat sebentar lagi, tetapi kami akan arahkan hati kami untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa Surgawi, cinta kasih sempurna dan penebusan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengubah, mentransformasi seluruh identitas kita menjadi ciptaan yang baru, yang pulih, yang dikasihi, yang berharga, yang diberkati, dan juga penyertaan Roh Kudus sampai datang Tuhan yang kedua kalinya, menyertai kita semua dan mengcover kita dalam menjalani kehidupan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat-berkat-Mu Tuhan yang terbaik, perlindungan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pastor Yosef. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Ci. Hai Ike, selamat bergabung sesi 3. Terima kasih Pastor Yosef. Sama-sama dengan senang hati. Saya pamit ya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di tanggal 22 ya. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Bye.